Halo semuanya, perkenalkan aku Bouya Harumichi. Baru saja aku dipanggil masuk. Mohon kerjasamanya. Di dalam gerbong kereta Akutsu dan Yasuda saling berbicara. Akutsu berkata ke Yasuda, "Hei Yasuda, 5.000 yen yang kuminta. Kau bawa atau tidak? Apa maksudmu Akutsu? Jangan main-main denganku bodoh. Aku bicara tentang biaya bajuku yang kemarin. Itu lagi kau pasti bercanda kan? Apa? Seingatku kau sendirilah yang menumpahkan kopi ke bajumu sendiri. Hei semuanya, Yasuda bilang ingin ditelanjangi. Semuanya bantu aku. Tunggu sebentar Akutsu-san. Yasuda berlari di sepanjang lorong kereta dan dikejar oleh anak buah Akutsu. Yasuda berhasil lolos dan menutup pintu lorong dan menahannya. Yasuda, buka pintunya, brengsek kau. Aku tidak mau membukanya. Yasuda masih tetap menahan pintu gerbong, agar anak buah Akutsu tidak bisa masuk, dan Bouya melihat dompet Yasuda yang terjatuh. Bouya berkata kepada Yasuda, "Hei nak, kau menjatuhkan dompetmu." Yasuda menjawab, "Sekarang bukan saatnya untuk itu. Bagaimana jika kau menyelamatkanku saja?" "Hah, kenapa aku harus menyelamatkanmu?" Bouya melihat foto di dompet Yasuda dan dia berubah pikiran. "Aku 3 kali lipat lebih suka berkelahi daripada memakai gakura atau memiliki sorikami. Bukankah lebih baik dibenci sebagai burung gagak oleh publik daripada menjadi burung dalam sangkar?" Gakuran bisa diartikan dengan seragam sekolah, sedangkan sorikami bisa diartikan dengan gaya rambut yang menyerupai candi atau kuil. "Oke nak, aku akan menyelamatkanmu." "Apa?" "Aku bilang aku akan menyelamatkanmu, jadi tenang saja." "Yasuda, akan ku perlihatkan neraka padamu." "Hei Yasuda, si brengsek ini telah membuang waktu kita. Apa yang harus kita lakukan Aku-chan? Ambil juga celananya sebagai hukumannya. Hentikan sekarang juga." Semua pun terdiam dan melihat ke arah Bouya. "Hal buruk akan terjadi bila kalian menyentuh anak itu." "Apa?" Dengan duduk santai Bouya pun berkata, "Dengar, jika kalian tidak ingin jadi babak belur olehku, pergilah. Kalian tahu, aku ini sekuat iblis jika berkelahi." "Siapa kau ini? Bicara omong kosong dan sok keren. Kau tidak ada apa-apanya, hei pirang." "Apa?" Mereka pun terkejut dengan ucapan Bouya. Yasuda pun terkejut setelah apa yang dikatakan Bouya. "Aku sudah memperingatkan kalian secara baik-baik." "Ya, udah keren-keren dia malah kejedot besi dong." "Aduh." Akutsu pun menghajar dan menendang Bouya hingga terkapar. Apanya yang sekuat iblis dungu? Dihajarlah Bouya oleh Akutsu dan anak buahnya. "Jangan main-main dengan kami, pirang brengsek." "Siapa si orang idiot ini?" "Entahlah, aku tidak pernah melihat orang ini. Ternyata dia sangat lemah." "Ya sudah. Oke, aku akan bayar. Aku bayar biaya cuci bajumu. Mana dompetku tadi?" "Pura-pura bodoh ya kau." SMA Suzuran atau biasa disebut The Crow School atau sekolah para gagak. Nama panggilan itu didasari oleh fakta bahwa sekolah ini hanya memiliki siswa-siswa nakal dan dibenci oleh sebagian besar orang karena dianggap sebagai pembawa sial, sama seperti burung gagak. "Halo Akutsu-san, selamat pagi." Mereka semua yang berada di bawah menyapa Akutsu selayaknya pemimpin. Anak buah Akutsu berkata kepada Akutsu, "Hei Akutsu, lihat ada mereka. Mereka ini adalah trio Ebizuka. Yang pakai kacamata yaitu Makoto Sugihara atau biasa dipanggil Maku. Yang pakai masker yaitu Toshiaki Honjo atau biasa dipanggil Pon. Sedangkan yang tengah adalah pemimpin mereka yaitu Hiromi Kirishima." Pon berkata kepada Akutsu, "Kau telah memperluas jauh jangkauanmu akhir-akhir ini." Hiromi Kirishima berkata kepada Akutsu, "Sepertinya senior Bando telah kembali setelah masa skorsingnya berakhir. Apa sekarang kau masih lengah setelah ancaman dari sang harimau kembali? Dasar kau rubah sialan."
Akutsu berkata kepada anak buahnya untuk tenang. Jadi kau benar-benar mengkhawatirkan Bando-san. Sepertinya sudah jelas mengetahui bahwa kalianlah yang akan diurus lebih dahulu. Pon berkata kepada Akutsu, kalian pikir kalian bisa memandang rendah kami? Dalam lingkungan orang-orang macam ini, satu-satunya yang bisa kau percaya hanyalah kekuatanmu sendiri. Bouya berkata kepada guru kelas, halo Pak Aoyama, aku Bouya Harumichi baru saja dipanggil masuk. Guru Eoshima berkata kepada Bouya, namaku Eoshima bukan Aoyama, paling tidak cobalah menghafal nama pengawasmu. Tunggulah di sini, lagi-lagi orang aneh dipindahkan ke sini. Guru menanyakan kenapa Yasuda tidak pakai baju, hanya pakai celana dalam. Karena itu saya bertanya, siapa sebenarnya yang melakukan ini padamu? Kalau seandainya aku menjawab, aku tak akan hidup lagi bila aku beritahu. Tapi kau benar-benar berlari dari stasiun dengan penampilan seperti itu, benar? Sudahlah Pak, aku sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Yasuda terkejut karena bertemu kembali dengan Bouya. Mereka berdua pun saling menatap tanpa kata. Kau yang tadi pagi kan? Bouya berkata kepada Yasuda, kenapa kau hanya menggunakan celana dalam? Yasuda mencoba mengambil bangku di depannya untuk menghajar Bouya. Bouya berkata, hei kau memukul kepalaku sialan, apa yang kau lakukan? Hei Yasuda, hentikan, tenanglah. Aku babak belur, bajuku dirampas, dan aku kehilangan dompetku. Jangan tertawa kau. Bouya berkata, jadi itu yang terjadi padamu. Kau tidak mengerti perasaanku saat berlari ke sini. Kalau soal dompetmu yang kau inginkan nih, tenanglah, aku hanya memungutnya kok. Kedua orang itu pernah bertemu sebelumnya, entahlah. Daripada itu, pikirkan saja cara menenangkannya sudah. Ngomong-ngomong Yasui-kun, siapa cewek ini? Namaku Yasuda, tahu Yasuda. Foto itu kan ada di dompetku. Tak akan aku kembalikan sampai kau memberitahuku. Dia itu kakak perempuanku. Cewek cantik ini kakakmu? Aku mengerti kau pasti dibuang saat kau kecil kan? Apa maksudnya itu? Aku tidak percaya dia ini kakak kandungmu. Oke, aku akan membalaskan dendamu. Akan kubalaskan untukmu. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Kau harus ingat kau telah menerima kebaikan dariku ini, hei Yasui-kun. Hei, tunggu sebentar. Bouya pun kembali ke kelasnya karena ini hari pertama dia menjadi murid Suzuran. Bouya pun mulai berbicara di depan teman-teman kelas barunya. Hari ini adalah hari untuk orang-orang sepertiku ini, aku ingin meminjam waktu kalian semua. Guru berkata kepada Bouya, apa sih yang kau katakan? Aku tak mau menerima siapapun yang merusak wewenangku di sini. Sudah cukup, duduklah di bangkumu. Sial, dia tidak bisa diajak bercanda. Seperti yang sudah kalian lihat, kita kedatangan murid baru di kelas kita, namanya Bouya Harumichi. Semuanya baik-baiklah dengannya. Mereka membicarakan Bouya. Kau pasti bercandakan, dia pirang tapi namanya Bouya. Siapa yang bicara barusan? Kirishima menjawab kepada Bouya, itu aku. Ada masalah apa? Enggak, lagian kenapa aku? Bouya pun melempar sepatunya ke arah Kirishima dan berkata, kenapa aku harus mempermasalahkan itu? Sepatu yang dilempar Bouya mengenai Kirishima sampai jidatnya lecet. Murid dan guru pun terkejut melihat apa yang dilakukan Bouya. Kirishima berkata kepada Bouya, apa yang kau lakukan? Sepertinya sepatuku terbang dengan sendirinya. Jangan bohong kau bodoh. Awas kau pirang sialan. Bermain-main 50 menit rasanya berbeda ya, kalau dibandingkan dengan belajar 50 menit. Bouya melihat Akutsu yang sedang berjalan di lorong sekolah. Bouya pun segera mengejar Akutsu. Kirishima pun memerhatikan Bouya yang terburu-buru lari keluar. Dengan santai mengikuti Bouya keluar kelas. Kirishima terus mengikuti Bouya yang sedang terburu-buru sampai ke toilet sekolah. Akutsu dan anak buahnya merencanakan sesuatu di dalam toilet saat Bando sudah habis masa skorsingnya.
Tak salah lagi Bando-san akan segera menghajar mereka. Bando akan menghabisi trio Ebizuka, Makoto Sugihara dari kelas 21, lalu Toshiaki Honjo dari kelas yang sama, dan yang terakhir Hiromi Kirishima dari kelas 23. Sebentar lagi sudah waktunya, dan kita akan bisa menguasai anak kelas 2 seutuhnya. Jika kita sabar menunggu sampai Bando-san dan senior lainnya lulus. Tak ada seorang pun di suzuran yang dapat menentang kita. Pintu toilet pun terbuka oleh Bouya yang akan masuk ke toilet. Akutsu dan anak buahnya pun terkejut dengan kedatangan Bouya. Ketemu kau semua brengsek. Kau kan pirang yang tidak jelas tadi di kereta. Kenapa kau di sini? Apa mungkin kau anak baru di kelas 23? Benar akulah murid baru itu. Kirishima pun mendekati Bouya secara diam-diam. Hei kalian pagi ini benar-benar. Bouya pun terkejut melihat Kirishima ada di belakangnya. Bouya pun dihajar habis-habisan oleh Kirishima tanpa perlawanan. Mencoba meremehkanku ya? Kepala Bouya terus dibenturkan ke wastafel oleh Kirishima sampai berkucuran darah. Mengertikan sekarang dasar bocah sialan. Akutsu dan anak buahnya terkejut melihat Kirishima menghajar Bouya sampai seperti itu. Ini bukan tempat banci seperti kau. Bouya dihajar dan dipukul sampai terpental oleh Kirishima. Kirishima memberi peringatan ke Akutsu dan anak buahnya. Ini berlaku juga kepada kalian jika kalian masih menjilat para senior. Kalian akan berakhir seperti dia. Tanpa Kirishima sadari dan seberapa kuat Bouya itu, dan dihajarlah Kirishima dengan satu pukulan telak. Di perutnya hingga Kirishima terpental. Kirishima, Akutsu dan anak buahnya terkejut melihatnya. Bouya berkata kepada Kirishima, apa yang kau lakukan tiba-tiba, dan kenapa kau kelihatan seperti kakek-kakek sialan yang bosan hidup? Aku kemari karena aku punya urusan dengan orang-orang di sana. Jadi kenapa kau tiba-tiba muncul dari belakang dan mengganggu kulandak sialan? Dengan santainya Bouya menghajar Kirishima. Bouya berkata kepada Kirishima, diamlah di situ dan introspeksi dirimu bodoh. Nah sekarang giliran kalian. Kirishima masih merintih kesakitan setelah dihajar Bouya. Kirishima ingin menghajar Bouya tetapi pukulannya ditangkap oleh Bouya. Dan berbalik satu bogeman ke arah pipi oleh Bouya sehingga membuat Kirishima terpental jauh. Kirishima terpental dari toilet sampai ke lorong sekolah. Akutsu dan anak buahnya terkejut melihat Kirishima dihajar oleh Bouya hingga terpental. Rasakan itu. Nah sekarang giliran kalian. Akutsu dan anak buahnya bersiap menghadapi Bouya. Semua yang kalian perbuat kepadaku dan Yasui pagi tadi akan aku bayar penuh hari ini. Mungkin yang kau maksud itu Yasuda. Akutsu pun mengambil pel yang ada di sampingnya. Akutsu pun mematahkan gagang pel untuk menghadapi Bouya. Akutsu mulai menantang Bouya dengan mengatakan, baiklah, apa yang bisa kau lakukan dengan menghadapi 5 orang sekaligus? Kirishima terkejut setelah dihajar Bouya dan sulit untuk berdiri. Tidak diperlihatkan bagaimana pertarungan antara Bouya dan Akutsu di dalam toilet tetapi Akutsu dan anak buahnya babak belur dihajar Bouya. Siapa yang mengembalikan pakaianku ini? Bagaimana? Tinjuku ini dapat menyelesaikannya. Bukankah sudah kubilang tinjuku ini sekuat iblis? Yasuda tidak percaya apa yang dibicarakan Bouya. Bouya berkata kepada Yasuda, apa-apaan tampangmu itu? Yasuda mengatakan kepada Bouya, kenapa kau melakukan itu untukku? Bouya pun menjawab, kenapa aku melakukan itu untukmu? Bouya berbicara dalam hati, tentu saja itu karena kakakmu tahu kakakmu. Bouya mengatakan kepada Yasuda, lagi pula jika kau tidak melupakan kebaikanku dan mengikutiku tak masalahkan. Kau tidak mengerti apapun. Di tempat ini kau tidak akan bisa bertahan hanya dengan sedikit menjadi jahat. Akutsu-san hanya seorang bawahan. Toh julukan tempat ini adalah
Yasuda belum selesai bicara tetapi dipotong oleh Bouya. Aku tahu da Crow School atau sekolah para gagak kan? Apa salahnya dengan gagak? Dibandingkan dengan burung malang yang dikurung di kandang dan lupa cara terbang, ini jauh lebih baik. Aku pun puas menjadi burung gagak. Barusan aku mengatakan hal keren kan Yasui? Yasuda menjawab. Namaku Yasuda, tahu Yasuda, dasar keras kepala. Guru dan murid terkejut melihat pemandangan yang sudah dilakukan Bouya di toilet sekolah. Guru pun menanyakan kepada murid-murid siapa yang melakukan semua ini, dan menjadi pembicaraan oleh murid-murid kelas 2 Suzuran. Mereka semua membicarakan siapa yang sudah menghajar Akutsu dan Kirishima di waktu yang bersamaan. Pon pun marah atas apa yang terjadi hari ini sampai menendang pintu loker. Pon berkata kepada Mako dan Kirishima, di saat penting ini malah dihajar sama bocah pindahan gak jelas itu. Setelah Bando kembali, dia akan bergabung dengan Yamazaki dan Senda dan setelah itu menghajar kita. Ini akan menjadi perkelahian besar. Kau dengarkan, hei Kirishima. Kirishima pun menyuruh Pon untuk diam. Akutsu dan anak buahnya menemui Yamazaki yang berada di kelas 32 dan meminta untuk menggerakkan anak kelas 2 untuk membalaskan dendam kepada Bouya. Yamazaki berbicara kepada Akutsu. Kalian mau mengumpulkan anak kelas 2 dengan alasan semacam itu. Pokoknya singkirkan anak pindahan itu sebelum Bando masuk. Mengerti Akutsu? Tetapi dia sangat kuat. Tidak ada alasan apapun.